bola itu cepat diberikan ke depan, antara ke Andrew Jung atau juga ke William Barros. Persib Bandung menang 2-0 atas Selangor FC di ajang AFC Champions League 2. Kemenangan ini membawa Maung Bandung ke puncak klasemen grup G ACL 2. Persib Bandung menjamu Selangor FC di Gelora Bandung Lautan Api pada laga grup G AFC Champions League 2, Kamis 23 Oktober 2025. Tuan rumah membuka ancaman di menit ke-11. William Barros melepas tembakan kerasnya dari luar kotak penalti, namun percobaannya masih bisa diamankan Sik Ishan. Pergerakan Barros kembali merepotkan lini pertahanan tim tamu. Menusuk dari kiri, ia melepas umpan tarik ke Adam Alis, namun sepakan Adam masih bisa diblok bek lawan. Persib bisa memecah kebuntuan di menit 29. Lewat serangan balik cepat, Mark Klok mengirim terobosan ke Adam Alis yang sendirian di depan. Adam langsung melancarkan sepakan mendatar yang memperdayai Izhan. Persib tetap dominan selepas unggul, namun Maung Bandung gagal menambah gol hingga babak pertama tuntas, skor bertahan 1-0. Selepas jeda, Persib mendapatkan hadiah penalti di menit ke-63. Wasit menunjuk titik putih usai Federico Barba ditabrak oleh Harit Haikal. Andrew Jang yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Tembakannya ke arah kiri mengecoh Isen. Beckham Putra punya kesempatan menambah gol Persib di menit ke-70, namun sepakannya dari dalam kotak penalti belum menemui sasaran. Persib bisa mempertahankan keunggulan 2-0 hingga laga tuntas. Kemenangan ini membawa Pangeran Biru ke puncak klasemen grup G. Mereka mengumpulkan 7 poin dari 3 laga. Persib unggul 1 angka dari Bangkok United di urutan kedua. Lion City Shellers di posisi ketiga dengan 4 poin. Selangor jadi juru kunci dengan belum meraih angka. Takluk dari PSIM, pelatih Dewa United puji lawan dan justru sindir Nick Kuipers karena kartu merahnya. Dewa United harus menelan kekalahan saat berkandang ke markas PSIM Yogyakarta pada lanjutan BRI Super League 2025-2026. Sang pelatih, Jan Olde Rickering, memberikan pujian untuk lawan dan menyindir insiden kartu merah anak asuhnya, Nick Kuipers. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, PSIM mengalahkan Dewa United dengan skor 2-0. 2 gol tuan rumah diborong oleh sang penyerang Nermin Haljeta pada menit ketiga dan 61. Pelatih Dewa United, Jan Olde Rickering, menyoroti gol cepat PSIM yang membuat rencananya berantakan. Namun ia secara jantan memberikan pujian untuk tim lawan. Saya harus memuji lawan kami hari ini karena saya pikir mereka membuat kami kesulitan. Dan lagi-lagi kami harus bermain dengan situasi tertinggal 0-1 sejak awal, kata Jan Olde Rickering. Lini pertahanan Dewa United memang tidak terlalu solid musim ini. Laskar Banten Warriors belum pernah mencatatkan clean sheet dari 9 pertandingan yang sudah dijalani. Situasinya bertambah buruk dalam pertandingan ini karena Nick Kuipers menerima kartu merah pada awal babak kedua, tepatnya menit ke-51. Hal itu membuat Agung Setiawan selaku wasit yang memimpin pertandingan mengusirnya dari lapangan. Kartu merah yang diterima Nick Kuipers berasal dari 2 kartu kuning. Namun hukuman untuk kartu kuning kedua agak konyol karena bek berkebangsaan Belanda itu dituding mengeluarkan kata-kata makian. Jan Olde Rickering terlihat geram dengan kartu merah yang diterima Nick Kuipers. Ia enggan membela anak asuhnya dalam kesempatan ini. Saya pikir sangat tidak profesional juga kami mendapat kartu merah di babak kedua. Tambahnya, kekalahan atas PSIM ini memperpanjang tren negatif Dewa United. Ricky Kambuaya dan kawan-kawan tak pernah menang dalam 3 laga terakhir. Catat jadwal barunya, laga Persib vs Malut United resmi berubah jadwal. Pertandingan pekan ke-12 Super League antara Malut United dan Persib resmi mengalami perubahan jadwal. Laga yang semula dijadwalkan pada 9 November 2025 kini diundur menjadi 14 Desember 2025 dan tetap digelar di Stadion Keraha Ternate.
Penyesuaian jadwal tersebut tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Direktur Kompetisi Liga Indonesia, Asep Saputra. Keputusan ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap kiprah klub Indonesia di ajang AFC Champions League 2, di mana Persib menjadi salah satu wakil tanah air. Perubahan jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan padatnya agenda pertandingan yang harus dijalani Maung Bandung. Seperti diketahui, Persib tengah menjalani jadwal padat di kompetisi Asia sebelum kembali fokus ke ajang domestik. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan menyampaikan apresiasi atas kebijakan operator liga yang memberikan kelonggaran waktu bagi timnya. Kami berterima kasih kepada pihak operator liga atas dukungannya terhadap kiprah klub Indonesia di level Asia. Penyesuaian ini memberi ruang bagi tim untuk menjaga performa, meminimalkan risiko kelelahan, dan tetap menampilkan permainan terbaik di setiap kompetisi. Bagi kami, membawa nama Indonesia di ajang Asia adalah tanggung jawab sekaligus kebanggaan, ujar Aditya. Lebih lanjut, Aditya menegaskan bahwa fokus Persib tetap sama, memberikan performa terbaik bagi bobotoh dan menjaga konsistensi di dua kompetisi berbeda. Kami akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara target di Liga dan di kompetisi Asia. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membanggakan Bandung dan Indonesia, tambahnya. Dengan adanya perubahan jadwal ini, tim pelatih dan manajemen Persib kini memiliki waktu lebih ideal untuk mengatur ulang persiapan menghadapi laga tandang ke Ternate. Tom Hey, fantastis. Hodak nilai setara tuh dia pemain asing di Liga. Bintang Persib Bandung Tom Hey unjuk kualitasnya memainkan laga pekan ke-9 BRI Super League 2025-2026 saat mengalahkan PSBS Biak. Pelatih Persib Bojan Hodak sebut sang pemain punya kemampuan setara 7 legiun asing di kompetisi. Visi bermain, sentuhan magis Tom Hey membantah Persib menang 3-0 atas PSBS di Stadion Maguwo Harjo. Bojan Hodak tak meragukan kualitas sang profesor. Persib klub yang beruntung bisa mendapatkannya, meski kondisi sang pemain masih bermasalah dengan kondisi fisiknya di awal, namun ia hanya butuh beberapa pertandingan untuk terus membaik. Ketika kebugarannya prima, maka Persib dan Timnas Indonesia akan merasakan dampaknya. Tom pemain bagus, tidak ada yang meragukannya. Dia memang sedikit kelelahan di awal, tapi setelah tampil pada beberapa pertandingan, setiap pertandingannya dia terus membaik. Ini bagus bagi kami dan juga bagus bagi tim nasional, jelasnya. Tom Hey merupakan pemain pengalaman yang malang melintang di kompetisi Eredivisie Belanda. Kepindahannya ke kompetisi Liga Indonesia turut berdampak positif. Pemain yang berada di sekitarnya akan menempatkan diri lebih baik saat berada di satu lapangan. Sama kondisinya ketika Liga meregulasi 7 pemain asing akan membuat para pemain termotivasi menjadi lebih bagus lagi. Tom Hey bagus untuk Liga, pemain lainnya bisa menempatkan mereka untuk lebih bagus, sebut Hodak. Sebelum musim dimulai, banyak yang mengeluh kenapa 7 pemain asing bermain bersama di lapangan. Namun ketika ada 7 pemain asing, maka pemain lokal akan menjadi lebih baik, jelasnya. Lebih dari itu, Hodak mengaku Persib beruntung mendapat jasa Tom Hey. Kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Pemain lokal harus meningkatkan level yang terbaik, dan sekarang tidak mudah mengalahkan setiap tim di Liga. Karena itu, Tom adalah fantastis. Kami bisa mendapatkan pemain seperti dia di Liga dan ini akan lebih baik, jelasnya. It's the world honestly burning, that's all I'm learning.